Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana dengan karunia-Nya dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita sama-sama bisa berkumpul hari ini, di hari yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin, untuk memuji Allah, untuk bertakbir kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala kebesarannya Ia dipuji oleh makhluk yang tinggal di langit, yang tinggal di bumi, maupun yang tinggal di dalam kedalaman lautan. Seluruh makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidaklah ada satu makhluk pun yang di langit maupun yang di bumi kecuali semuanya mereka datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga hari akhir kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat yang namanya harta maupun keturunan kecuali orang yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih, hati yang beriman, hati yang suci dan selamat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ahibati fillah rahimakumullahu jami'an. Pada hari ini kadar kita berkorban untuk mengorbankan kambing kita dan sapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hari ini merupakan hari pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergabunglah, bersamalah dengan orang-orang yang mana keimanan dan ketakwaannya jujur kepada Allah. Keimanan dan ketakwaannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berabad-abad yang lalu terjadi banyak peristiwa, terjadi banyak kejadian yang akan terus dicatat oleh sejarah, yang mana peristiwa-peristiwa ini pantas untuk dituliskan dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak, yaitu kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk membuktikan pengorbanan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah peristiwa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana mereka mengorbankan harta mereka, rumah mereka, bahkan tanah air mereka untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah
bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana beliau alaihi salam rela diusir dari tanah air tempat kelahirannya oleh Fir'aun untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwasanya beliau mengetahui apa yang ia bawa adalah hak dari Allah dan pantas untuk dipertaruhkan walaupun dengan nyawa sekalipun. Kemudian lihatlah bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau rela, beliau tabah, dibuang dan dijatuhkan oleh saudara-saudaranya di dalam sumur tua hanya untuk mempertahankan agama Allah. Beliau tabah hingga akhirnya beliau menjadi seorang raja. Kemudian belajarlah dari kisah Nabi Yahya alaihissalam, digorok, disembelih oleh kaumnya sendiri untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah-kisah ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Akan tetapi sudahkah kita membacanya? Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut? Kisah pengorbanan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau hari ini kita mengorbankan kambing kita, kalau hari ini kita mengorbankan sapi kita, ketahuilah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Allah. Lihatlah bagaimana mereka diusir oleh kaumnya sendiri, dicaci oleh kaumnya sendiri, hanya karena mereka beriman bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang hak. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di balik kisah-kisah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun." Di balik kisah-kisah itu terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka apakah kita sudah mengambil pelajaran dari hal-hal tersebut? Kebanyakan dari kita mengisi hari-harinya sibuk untuk memperhatikan berita, memperhatikan WhatsApp, tanpa memperhatikan apa yang telah diceritakan oleh umat-umat terdahulu. Apa yang telah terjadi kepada mereka berupa cobaan dan bencana dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah cerita salah seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu taala an, yang mana diceritakan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi, salah seorang nabi yang pada saat itu ketika cerita ini terjadi, beliau masih berada dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersama orang-orang kafir Quraisy lainnya membawa Khubayb bin Adi menuju tanah halal, keluar dari Makkah tanah haram, menuju Tan'im. Untuk apa? Untuk membantai Khubayb bin Adi, untuk membunuh Khubayb bin Adi di sana. Kenapa ia dibunuh? Kenapa ia dibantai? Karena ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala ia dipersiapkan untuk disalib dan dibunuh oleh para kaum kafir Quraisy, Khubayb bin Adi mengatakan kepada mereka, "I'dhanuni lis-shalah. I'dhanuni lis-shalah." Apa yang beliau radhiyallahu taala anhu katakan, izinkanlah aku untuk mendirikan salat. Izinkanlah aku untuk mendirikan salat. Sebelum beliau dibunuh, beliau ingin menjadikan pertemuan terakhirnya dengan dunia yang fana ini adalah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan perkataan tersebut, kaum musyrikin makin geram, makin marah terhadap Khubayb bin Adi. Kemudian ia mengatakan, "Apakah kalian kira saya takut akan kematian?" Tidak sama sekali. Akhirnya tidak hanya satu orang yang membunuh Khubayb bin Adi, semuanya menghunuskan pedang padanya, menusuknya dengan panah, menusuknya dengan tombak, hingga berlumuran darah dan luka di tubuhnya. Kemudian para kafir Quraisy mengatakan kepada Khubayb, "Ya Khubayb, atuhibbu an takuna inda ahlik wa Muhammadun fi makanik?" Wahai Khubayb, apakah engkau ingin bahwasanya sekarang engkau berada di keluargamu bahagia, sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan posisimu untuk dibunuh dan disiksa? Lalu dengarlah perkataan Khubayb bin Adi, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanannya. Kalla, sesungguhnya tidak. Inni la uhibbu an akuna inda ahli. Aku tidak ingin berada di dalam keluargaku, berhidup berbahagia bersama mereka,
Sementara Nabi SAW ditusuk dengan satu duri pun. Satu duri pun ia tidak ingin itu terjadi kepada Nabi SAW. Inilah keimanan seseorang. Inilah bunti cinta pengorbanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah Bilal bin Rabah yang mana beliau radhiyallahu taala disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Beliau ditindih dengan batu panas di tengah-tengah padang pasir, yang mana sama-sampai kita ketahui betapa panasnya cuaca di Mekah. Akan tetapi apa yang keluar dari mulut beliau ketika diperintahkan untuk kufur kepada Allah, beliau mengatakan Ahad, Ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Hanya itu yang keluar dari mulut beliau radhiyallahu taala an. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita tentu telah berada di atas Islam sepanjang umurnya lebih daripada 50 tahun, lebih daripada 60 tahun. Bagian dari kita sejak lahir sudah hidup di atas Islam. Akan tetapi banyak di antara kita yang masih berat untuk melaksanakan syariat Islam. Berat untuk melakukan pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia merasakan agama Islam ini berat. Itu haram, ini haram. Itu tidak boleh, ini tidak boleh. Maka ketahuilah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi karena kita belum merasakan nikmatnya keimanan kepada Allah. Itu terjadi karena kita belum merasakan betapa indahnya pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Antum pikir atau kita pikir masuk surga itu mudah? Apakah kita pikir dengan berleha-leha dan bersantai-santai kita akan masuk surga yang mana luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya terdapat banyak sekali kenikmatan? Kalla. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian kira kalian akan masuk surga? Apakah kalian akan masuk surga? Ayat ini pertama kali diturunkan dan dikatakan kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana mereka telah berhijrah dari Makkah setelah melalui banyak cobaan dan siksaan, kemudian pindah ke kota Madinah, di kota. Akan tetapi Allah katakan kepada mereka, Am hasibtum an tadkhulunal jannah? Apakah kalian kira kalian akan masuk surga dengan mudah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian cobaan yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kemelaratan, cobaan, siksaan, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya dalam keadaan yang dekat, dalam waktu yang dekat. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang sampai saat ini masih merasa berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih terus mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ketika ia melaksanakan dosa tersebut, ia mengaku cinta kepada Allah. Tapi cinta kenapa dilanggar? Ketahuilah, apa yang antum kurbankan pada hari ini berupa lan yanalallahu luhumaha wala dimauha. Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah butuhkan dari kurban kalian adalah ketakwaan kalian. Untuk siapa kita berkurban? Untuk apa kita berkurban? Itulah yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkurban untuk Allah dan ikhlas untuk Allah, untuk menolong agama Allah, sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong. Jangan mengira Allah langsung menerima kurban yang telah kita kurbankan sementara hati kita masih kotor. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat
Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita. Beliau alaihi salatu wassalam salat hingga bengkak kedua kakinya. Kemudian ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang." Selesai sudah. Dosa Nabi sudah diampuni semuanya. Pasti masuk surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ditanya, "Kenapa engkau masih melakukan hal tersebut wahai Rasul? Kenapa engkau masih mau beribadah hingga kakimu bengkak? Salat hingga kakimu bengkak?" Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sedang diomongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau memiliki rumah yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, harta yang banyak sehingga beliau harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, Nabi alaihi salatu wasallam hanya untuk menahan lapar karena tidak ada makanan di rumahnya. Marra hilal, summa marra hilal, summa marra hilal, wa lam yuqad fi baitihi nar. Berlalu yang namanya hilal, bulan demi bulan. Kemudian datang bulan selanjutnya, sementara di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ditemukan asap bekas dimasak sesuatu di rumahnya. Itu menandakan tidak ada makanan di rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi beliau mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mungkin di antara kita banyak yang masih berat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah apa yang telah kita kisahkan, apa yang telah diceritakan. Mereka berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari mereka untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mungkin di antara kita masih ada yang belum full cintanya kepada Allah. Ketahuilah itu tidak lain dan tidak bukan karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui ciptaan-ciptaannya. Lihatlah langit yang luas tanpa tiang Allah tegakkan. Lihatlah lautan yang luas, di dalamnya terdapat banyak keunikan. Lihatlah bumi yang Allah bentangkan dengan penuh keindahannya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar kita berpikir bahwasanya ada Rabb yang menciptakan ini semua dan kita memiliki tujuan dalam hidup kita. Kenapa kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga telah menceritakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui Al-Qur'anul Karim. Maka apakah kita sudah membaca Al-Qur'an, mengenal Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayatnya? Bacalah Al-Qur'an. Aku Islam, kitabnya adalah Al-Qur'an. Padahal di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali ayat, tapi yang hanya ia ketahui ayatul kursi. Yang hanya ia ketahui surat Al-Maidah ayat 51. Kemana ayat-ayat lainnya? Banyak di antara kita yang mengaku umat Islam, akan tetapi yang ia tahu hanya surat Yasin, surat Al-Kahfi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kemana surat-surat lainnya? Banyak di antara kita yang mengaku sebagai seorang muslim, akan tetapi yang ia tahu, yang ia baca berulang-ulang hanyalah juz 30. Kemana juz yang lainnya? Ada 29 juz lainnya dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Luangkanlah waktu kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga dengan kita terus menelaah Al-Quran, kita mengenal Allah sehingga kita mampu untuk mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Maka ibadah ini akan terasa ringan, akan terasa indah ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata walaupun tidak ada yang namanya pahala atas amalan-amalan soleh yang kita lakukan, andai kata walaupun tidak ada yang namanya hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan, Allah otomatis pasti dia tidak akan melakukan apa yang dilarang dan akan melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis. Maka bertanyalah pada diri kita sendiri, apakah kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Buktikanlah cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seandainya kita ingin mengetahui atau merasakan nikmat iman, maka bisa dibantu dengan 3 hal yang Nabi alaihi salatu wassalam kabarkan. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang mana jika 3 hal tersebut berada di dalam hati seorang mukmin, ia akan merasakan kelezatan dan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasulah ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ia menjadikan Allah dan Rasulnya jauh lebih ia cintai dari segala hal selain keduanya. Ia cinta Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya. Ia cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada keluarga dan anak keturunannya. Ia cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada suami dan istrinya. Melebihi cintanya kepada hartanya, tahtanya dan jabatannya. Itu yang pertama. Seorang kalau sudah mencintai Allah lebih dari segalanya, ibadah itu akan terasa indah. Kemudian yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai salah seorang makhluk Allah, mencintai orang lain, mencintai manusia bukan karena hal lain, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ia berteman dengan seseorang agar orang tersebut dapat membantunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menikah dengan salah seorang agar pernikahannya tersebut dapat membantu mereka sama-sama membangun surga Allah, membangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seandainya sahabat dan pasangan-pasangan kita justru orang-orang yang menjauhkan kita dari surga dan menggiring kita kepada api neraka, jika tidak bisa tinggalkan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dan nabi-nabi Allah saja rela mereka mengorbankan nyawa mereka untuk Allah, maka masa kita tidak bisa untuk mengorbankan hanya pasangan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedikit harta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang kemudian yang ketiga, an yakraha an yauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yaqdhafa fin nar. Ia benci akan kembali murtad kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memberikan kepadanya hidayah Islam. Allah menjadikan dia orang mukmin, kemudian ia benci akan kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sembelihlah kurban Anda jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah ikhlas kurban yang akan Anda sembelih hari ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak lain dan tidak bukan hanya sedikit dari pengorbanan yang kita lakukan untuk Allah. Ikhlaskan niat Anda untuk Allah. Jangan kita berniat kurban untuk dipuji oleh orang lain. Anda berusaha ikhlas pun itu belum tentu Allah terima kurban Anda, apalagi Anda niatkan untuk orang lain. Maka ikhlaskanlah kurban Anda untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ini dan hari-hari selanjutnya, kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, memperbanyak tahlil, tahmid, takbir untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak amalan soleh. Kemudian yang terakhir, jagalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dikala sendiri maupun dikala ramai, dikala senang maupun kala susah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qauli hadza, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا ربنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
Allahumma taqabbal minna ibadatana jami'an ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.